bahan referensi buat lu yang pengen pakai velg racing original di Honda Mobilio e-manual keluaran tahun 2014. Simak terus. Oke, kita nikmatin eksterior mobil ini. Menurut gue, Mobilio keluaran tahun 2014 itu, desain eksteriornya tuh potensial banget untuk dimodifikasi. Gue pribadi lebih suka sama desain yang sebelum facelift. Yap, sebelum facelift tuh model lampu depannya masih agak meruncing kayak gini nih. So, makin kuat kesan aerodinamisnya. Yang gue underline dari mobil ini tuh pemakaian velg racing, ban, dan cepernya tuh kelihatan pas ya. Apalagi ini mobil dipakai harian sama ownernya. Jadi nggak keceperan sih menurut gue ya. Masih aman nih. Mobil ini fitmentnya jadi keren. Gue sih suka nih ngeliatnya ya. Dan enak dilihat dari berbagai sudut kayak begini. Nice. Anyway, gue naksir banget nih sama velgnya. Jadi pengen punya. Nah, setelah diceperin, jarak bumper depan ke aspal jadi sejengkal tangan gue. Tapi jari gue nggak renggang ya. Jarak tapak ban depan ke fender depan jadi 2 jari tangan gue. Jarak bodi samping ke aspal jadi sejengkal tangan gue. Tapi jari gue agak renggang nih. Jarak tapak ban belakang ke fender belakang jadi 3 jari tangan gue. Untuk jarak bumper belakang ke aspal, masih aman ya, kelihatan jauh tuh. Gua akan interview ownernya, tanya-tanya tentang velg, ban, dan cara dia nyeperin mobil ini sampai fitmentnya oke dan aman dibuat harian. Untuk mesin, kelihatan nih ya, masih standar dan bersih. Wah, apik ini ownernya. Padahal ini mobil tiap hari dipakai loh ya. Mesinnya itu 1500 cc, iVTEC, power outputnya 118 horsepower dan torsinya 145 Nm. Plus ini tuh mobil transmisi manual guys, 5 percepatan. Nikmat dibawanya. Mantap. Owner juga sudah pasang spoiler, jadi bagian belakang mobil ini tuh kelihatan jadi lebih berisi ya. Mantap. Yap, Mobilio tipe E manual dari sananya tuh emang nggak dapet spoiler. Once again, overall desain eksterior mobil ini memang potensial untuk dimodifikasi. Dan ini bisa jadi salah satu referensi modifikasinya ya. Nice! Lanjut, gue akan interview owner mobil ini terkait velg dan ban yang dia pakai dan gimana caranya dia nyeper mobilnya sampai dengan fitmentnya tuh gila guys, perfect banget sih ya. Mantap. Buat referensi lo, simak terus. Oke, Mas Teben, apa kabar? Baik. Gila. Dari pagi kita. Seharian ya? Iya. Oke, lanjut nih Mas. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Mas, tolong sebutin dong merek, tipe, dan tahun pembuatan mobil lo ini. Honda Mobilio sama persis. Tipenya E manual. Tahunnya 2014. Warnanya aja yang beda. Gila, sama ya? Sama. Tapi velg lo keren banget men. Ini horsepower berapa nih Mas? 118 di data ya, belum pernah dyno lagi. Wih, gila-gila. Torsi ya? 145 Nm. Ih, cakep. Sama kayak mobil gue. Geblek. Mas, langsung aja to the point Mas. Ini gue perhatiin Mas, eksterior lo ini nih yang paling mencolok mata gue. Ada velg lo, ban lo, dan keceperannya tuh pas banget gitu. Apa ya, fitmentnya keren dan enak banget dilihat. Anjir men, coba dong ceritain velg lo pakai apa, tipe apa, harganya berapa? Disclaim ini lagi dekil banget, jadi aduh, lagi nggak maksimal sebenarnya. Keren. Ini pakai race Gram Light 5C, ukurannya 15 inch. Bannya pakai Campiro SX2. Kalau anak-anak MITI pasti tahu, kayak template banget modifannya kayak gitu. Terus 195, 55, RL15. Gokil. Mas, tar dulu Mas, ini Gram Lights, race Gram Lights lo ini
sorry mas, nih ori apa KW? Ori. Original? Udah anti KW klub. Anjir. Miskin boleh, KW jangan. Guys, ini velg impian gua guys. Tapi doi udah punya duluan men. Aduh. Gila. Oh, harganya berapa nih mas? Dapat murah waktu itu. Hah? Serius Murah. li? Berapa? Bisikin lah. Sama ban Hah? cuma 9.000. Segitu tuh Ya, sama yang dimana replika aja lo kalau mau bikin kayak gini replika baru ya, ban baru, replika baru. 7,5-8 juta replika. Ini ori 9 juta. Wah, lo hoki banget men. Lu beruntung banget asli. Aduh, gua ngiri banget nih. Ini tanpa pakai apa? Center apa tuh yang buat? Centering. Hah? Ini sih harusnya make sih. Hah? Dikit ya, cuma saking nggak tahu karena saking orinya kali ya. Aha. Dibuat ngebut nggak goyang. Nggak goyang, nggak pakai kolak gitu nggak? Enggak. Oh, oke. Kalau yang depan sih nggak pakai spacer sama sekali. Aha. Plug and play. Cuman di belakang gua karena ngincer pengen keluar dikit ada spacer tipis doang tapi yang belakang. Biar ada efek luar dikit ya. Keren. Ini lebarnya berapa? Tapi walaupun velgnya, di Mas? plug-in langsung bisa juga sih kayaknya. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Lebar berapa sorry mas velgnya? Lebar 7 kalau nggak salah 7 rata. Rata ya? Oke. Mas, asli keren banget gua. Baru sekali gua ngeliat velg ini nih 57C Padahal ya. ini loh, maksudnya cat-catnya udah pada berantakan ya. Tapi gila sih. lip segala macam masih ori. Masih ori. Tapi keren lah, udah fitmentnya bagus banget, enak dilihat. Mas, terus untuk nyeper ini gimana caranya mas? Lu per custom atau gimana? Jadi ini semua ori, suspensi semua original. Kayak konten lu lah mas, ori semua. Mobil gua mah nggak ada apa-apain. Iya, jadi karena salah satu kekurangan mobil ini kan di body roll mas. Oke. Untuk semuanya udah oke, cuman gue pengen space gue lega, tapi gue juga pengen rasanya rasa mobil kecil, dimana gue bisa selap-selip dengan lincah, Oke. nggak takut keguling karena di ilmu fisika sendiri Asik. semakin power weight, bukan power weight ratio, center of gravity. Widih. Jadi ketika bobot berat itu semakin didekatkan dengan tanah, otomatis resiko untuk flip up-nya dia semakin kecil dengan speed yang lumayan tinggi gitu. Jadi kalau kita belok agak speed tinggi itu jauh lebih safety, jauh lebih comfort. Body roll-nya nggak ada, bener-bener kayak rigid gitu. Padahal ini mobil sama sekali nggak ada crash bar, roll bar kayak gitu-gitu. Buat nambah rigid kan biasanya. Ya. Ini cuma ori aja dengan dipendekin semua ori itu udah jauh banget handlingnya berubah. Gila, pemain saxophone profesional ngomongin center of gravity. Ini bohong nih kayak anak teknik nih. Teknik otomotif nih dia. Mas, terus biaya ngepres per di Lu pasti berapa? kaget sih mas. Berapa? Lu pasti kaget sih. 300.000. 4 biji? Iya. Damn man. Itu lu punya hitungan sendiri apa abang ngitungin? Emang ya ini tadinya kan biasa nyetel kan, maksudnya di press pak, oh mau berapa? Ya 3 jari 2 jari, oh ya. Terus pas udah jadi kan susah kan maksudnya nyesuaiin. Ya udah cuman karetnya aja dikurangin yang belakang, karet soknya diambil, udah jadi pas. Segampang itu ya? Cuma dipakein ban dalam kan lebih tipis gitu. Diganti yang karetnya agak tebal itu diganti tipis udah. Oh, depan 2 jari, belakang 3 jari ya? Iya. Gila. Di mana bengkelnya mas? Oh dekat sini Muncul, tadi kita lewatin. Oh di Muncul, daerah Muncul ya? Keren. Kita lewatin. Ini mobil manual mas ya? Manual. Wih, berarti agresif. Dibawa agresif enak berarti ini. Enak banget. Apalagi udah pendek ya. Belok-belok tuh nggak takut. Gokil. Mas terus mas, yang lo rasain dibanding ban OEM, terus plus lo ganti velg sama ban yang kayak sekarang nih, apa bedanya mas? Dulu di GT Radial Campiro Eco itu dia agak keras ya. Ya. Keras, tapi dia awet banget. Yap. Bahkan ban yang gue masih ada, yang ori di mobilnya ada. Gokil. Karena gue lepas kan udah taruh rumah. Oke. Nah, dia tuh kendalanya pecah-pecah. Ya benar. Pecah-pecah, terus keras, Betul. agak berisik gitu. Cuman untuk durability bagus. Oke. Durability. Udah, kelebihannya durability aja. Kalau ini pas lo ganti ini apa yang Ini berasa di lo langsung? dia secara teori harusnya lebih berisik, padahal enggak pas gue pakai. Oke. Terus dia lebih nyaman kalau kena lubang. Oh iya? Padahal ukurannya cuma 55 ya. Kalau dibanding ini kan 65 kalau nggak salah. Lebih tebal, 65 benar. kan. Tapi dengan profil segini, cuman karena emang bahannya mungkin kualitas karetnya lebih bagus ya. Ya enak banget, ngegripnya tuh parah. Tadinya gue pakai merek sebelah. Tipenya 651 lah. Mereknya gitu. 651 lah orang tahu. Itu bagus juga. Gue di situ lah gue pas bawaan velg ini kan. Tapi itu profilnya 50, agak kosong fender gua. Ini kan fendernya gede, LMPV ini kan. Nah, pas saran dari tukang fitment itu tuh velg, gue sih ngisi di 55 bro. Coba, dagingnya dapet Banget sih emang. Dapet banget dagingnya. Dengan velg ori ya, maksudnya
ori kayak dia 15. Emang gue tujuan mau bikin ini, kelemahannya orang ganti velg tuh biasanya handlingnya berubah. Iya, Gue nggak iya. suka. Jadi gue pengen tetep rasanya ini udah bener nih rasanya kayak gini. Oh gue harus ring 15 cuman mainin di bannya aja. Gokil. Berarti kesimpulannya lebih ngegrip dan kalau ngajar lubang lebih nyaman justru pakai ban begini ya. Lebih nyaman. Oke guys, ilmu tuh guys. Air juga kebuangnya cepet. Ini ban racing nih. Dipakai hujan-hujan, speeding enak banget. ya. Enak. Gue pertama kali beli ini gue langsung ke Anyer sama Buset. cewek gue. Jalannya pas malamnya gue habis beli ban kan. Jadi cewek gue bawa kena lubang tuh apa kena batu-batu gitu, dia kan di Bekasi agak-agak itu kan jalanannya, terus robek lah dibawa ke sini kan. Terus gua mikir ya, kalau mobil kan serba galau ya kalau lagi robek satu kan. Iyalah, Dikasih pastilah. 2 pincang. Iya. Terus akhirnya dengan berat pandemi lagi kan, gua ganti lah 4-4-nya kan. Wih. Gua maksudnya sekalian naik ukuran Ya. ke 55. Tampilannya keren, dipakai nyaman seumur-umur gua. Puas loh Maksudnya ya. kayak oh di mobil tuh kenikmatan di velg apa di ban itu ban ya? jauh banget nikmatnya. Selain kaca film dan audio ya. Ya. Itu kaca film, audio sama ban. Yang menunjang kenikmatan berkendara ya. Jauh banget Jauh ya? bedanya tuh. Gua di jalan tuh kayak nggak berasa belok Andre. Iya parah. Buat ban contekan gue nih. Iya, biasanya kan kayak mobil khawatir dipelanin banget gitu. Kalau ini Pede bener-bener, aja ya? maksudnya safety banget. Oke. Mas terus apa namanya? Ini mobil pakai harian mas. Harian. Ini velg racing ori begini dipakai harian ngangkut keluarga lo keluar kota Iyalah. nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa, justru lebih kuat ya. Oh, Karena iya? kan forging dia. Oh gitu ya. Gue pikir tuh velg racing ini speknya untuk di sirkuit only. Harian Justru lebih aman sebenarnya. Malah gue pas udah tahu cara pembuatannya gue jadi takut pakai pelek baut mobil. iya ya gitu ya. Karena di blok doang, digoyur gitu loh. Iya. Dari bahan ada Casting. moldingnya. Cetak. Iya, dicetak kayak gitu. Makanya tahu nggak sih Mas kenapa velg mobil desainnya lebih banyak bloknya? Sadar gak lo? Iya sih. Lebih ngeblok. Karena dia untuk apa namanya? Menghela bobot mobil Mas. Makanya dia butuh model-model yang ngeblok. Nah kayak gini model-model kecil kan jari-jarinya. Karena memang dia bahannya udah padat banget. Kalau ini kan nggak bisa sepadat ini gitu. Karena makanya pabrikan nggak pernah ada yang mau bikin velg bagus dalam arti tipis-tipis kan. Selalu ngeblok kan, ngeblok supaya kuat. Itu sih mas, karena gue masih mempervelekan modif-modif Nyata. begini, pervelekan gini. Ini pak, intinya aman ini. Lebih aman. Ya? Karena ini kan forging dia dari bahan gede gitu. Iya. Bam gitu. Karena sepintas tuh kecil, gue pikir tuh buat yang sedan, mobil racing yang apa enteng itu aman, cuman dipakai mobil normal gini pakai harian keluar kota aman Lebih ya? aman justru. Karena di balap itu kan lebih ekstrim Ekstrim ya? makanya kena apa racing line segala macam gua banting-banting. Dengan catatan original guys velgnya, gokil, keren banget. Tapi ya Mas. karena idealis gue juga sih, maksudnya kayak oh kalau gue pakai itu harus safety-nya segitu gua gitu. Bener, gue setuju sih mas, gue juga pengennya punya velg original sih. Kalau mau beli yang klasik-klasik, awalnya sih gue gara-gara ngerasa OM itu udah kemahalan sih. Tadinya kan gue main OM, gue bosen, gue belilah Honda Jazz, Oh velg jazz. velg Mazda. Cuman saking trennya itu tinggi, mahal. Iya sih. Mas, yang lo suka dan nggak suka dari mobilnya deh. Yang gua suka mesinnya galak banget. Oke. Mesin balap ditaruh di mobil keluarga. Makanya sekalian aja gua lanjutin keluarga balap pakai pelek balap. Yoi. Lama-lama terus tuning mesin segala macam. Gue yang gue suka ini mobil sedikit-sedikit bahannya udah maksimal banget. Kayak misalnya gue remap ECU cuman 2 jutaan sama lepas resonator knalpot itu udah jadi mobil balap beneran. Literally hampir 220 nya bisa. Anjir. Ada di YouTube, cek aja. Mobil ini? Iya. Wah. 220 nyampe. Next time gue coba deh. Mesin standar semua standar cuman lepas resonator knalpot biar dia lebih plong sama Ah. remap ECU. Tapi suaranya masih halus ya? Oh ini belum, maksudnya Oh, ini belum. kalau kita mau main mesin Oh. kita cuman remap ECU cuman 2,5 juta sama lepas knalpot dan itu murah banget kan di bawah 5 juta mobil lu udah bisa lari di atas 200 itu kan gila. Wah gila. Emang mobilnya potensial banget ya. Potensial parah. Ditambah bentuknya keren. Iya. Runcing-runcing gini. Ada di YouTube bisa dicek itu. Oke. Channelnya yang YouTuber itu. Cakep. Gila sih. Ada nggak yang lo nggak suka? Yang gua nggak suka apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, semua aman ya. Aman semua. Oke. Untuk dia sebagai wagon. Wagon. This is Brio Estate or Brio Station Wagon. Mantap. Ya yang nggak gue suka apa ya? Yang nggak gue kalau baru ya nggak gue kemahalan. Mahalan ya, harganya udah nggak. Honda udahlah. Low MPV harganya nggak low. Iya. What the hell is that man? Untuk orang yang mau beli second ini udah menggoda banget. Iya sih.
Udah mepet Brio, cuma 115, 120 udah dapat. Mas, lo lebih suka muka yang angkatan ini apa yang baru? Gimana ya? Bagus dua-duanya. Bagus dua-duanya ya? Kalau gue sih suka yang angkatan ini lebih Iya runcing. orang, makanya itu dia yang ngebikin gue nggak mau di facelift. Iya, lebih cakep sih menurut gue ya, ini preferensi sih, selera orang Lebih beda-beda. apa ya? Karena mungkin dia lahir duluan, terus orang udah Familiar juga kali ya? bekas di imajinasi. Asik. Jadi sebenarnya kenapa mobil bokap gue ini jadi kayak begini? Lungsuran dari mobil gue sebenarnya. Bokap lo jadi makin keren lah pakai bentuk kayak begini. Iya, cuma kasihan juga kalau gue tarik-tarikin kan. Akhirnya ya udah gue kasih bokap. Oke. Dan kebetulan dia juga demen juga. Makanya nggak kayak bokap-bokap seumurannya pada umumnya yang ngelarang anaknya ceperin mobil gitu. Dan dia Bokap lo ngedukung? Hah? Bokap lo malah nikmatin ini? iya kan dia gara-gara sebelumnya belum kayak gini mobilnya gara-gara nyobain pendek kan. Kok mobil jadi nggak ada rasanya, belok-belok kata dia, nggak ngebuang kata dia. Ya udah bikin lah katanya. Lu sukses. Ini anak berbakti namanya guys. Nyenengin orang tua. Pengen juga berapa kayak gitu kata, murah dah 300 gua aja yang bayar ya. Anak berbakti. Oke guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pakai Honda Mobilio dan pengen ganti velg, ganti ban dan juga nyeperin ya. Jelas tuh tips-tips dari ownernya. Gua Hari Nugroho pamit, makasih banyak udah komen, like, and subscribe, karena jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gua dan juga buat channel ini. Sampai ketemu di part 2, karena lanjut gua akan cek interior mobil ini dan tanya-tanya seputar modifikasi di interiornya. Modifikasi audionya gokil tuh guys, buat referensi lu juga. Oke, sampai ketemu di part 2 ya. See ya. Oke, Mas Eben, makasih banyak nih waktunya udah boleh ngobrol-ngobrol. Gila, seharian bersama lo banyak ilmunya. Thank you ya. Makasih banyak lo waktunya lo. Sama-sama.